Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 7 akan mencoba menjelaskan tentang sejarah pendidikan berdasarkan Quran Surat Luqman ayat 13. Pada materi kali ini, saya memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sejarah, yang kedua pengertian pendidikan, yang ketiga pentingnya memberikan pendidikan, yang keempat pendidikan akidah, dan yang terakhir pendidikan di masa kini. Sebelum melanjutkan ke materi yang pertama, mari kita dengarkan dulu lantunan Al-Quran Surat Luqman ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sejarah. Sejarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu tarikh yang artinya ketentuan masa. Sedangkan secara istilah, sejarah adalah kegiatan merekonstruksi kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi melalui penelitian dari berbagai sumber baik lisan maupun tulisan. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian pendidikan. Nah, pengertian pendidikan secara bahasa ada banyak sekali pendapat. Yang pertama yaitu tarbiyah yang artinya pendidikan secara umum. Yang kedua yaitu ta'lim yang artinya kegiatan dan proses mendidik. Yang ketiga ta'dib yaitu pendidikan adab atau etika. Dan yang terakhir yaitu tazkiyah yang artinya pendidikan jiwa. Nah, pendidikan juga memiliki arti secara istilah, yaitu proses atau perbuatan yang melibatkan pendidik dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan berupa perubahan pola tingkah laku peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya memberikan pendidikan. Kenapa sih memberikan pendidikan kepada anak itu penting? Nah, memberikan pelajaran kepada anak itu penting karena dengan kita memberikan pelajaran kepada anak, maka anak tersebut akan mengetahui hal yang benar dan hal yang salah, sehingga dia tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Memberikan pelajaran juga merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk selalu menuntut ilmu supaya dia menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya. Nah, pendidikan yang dimaksud di dalam Quran Surat Luqman ayat 13 ini merupakan pendidikan informal yang biasa dilakukan oleh orang tua, yaitu mendidik anaknya sedari kecil. Dan terkadang pendidikan informal ini tidak disadari oleh manusia, padahal pendidikan informal ini senantiasa dilalui setiap harinya dari mulai dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan akidah. Nah, di dalam Quran Surat Luqman ayat 13 ini juga menjelaskan bahwa pendidikan terpenting dan pendidikan yang paling pertama harus diberikan kepada anak yaitu pendidikan akidah. Di mana ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk melakukan kemusyrikan atau mempersekutukan Allah. Nah, kenapa pendidikan akidah merupakan hal yang perlu dilakukan pertama kali? Kita pasti ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan merupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menunjang manusia agar dapat beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan nikmat kepada manusia berupa akal agar mereka bisa menyadari betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Nah, dengan cara apa sih kita dapat mengetahui keagungan Allah ini? Jawabannya dengan belajar. Nah, dengan mempelajari akidah, agar kemudian terbentuk kepercayaan dan fondasi yang berlandaskan syariat. Kenapa sih harus demikian? Nah, agar setiap hal yang baru atau pelajaran baru yang kita dapat itu dapat kita olah terlebih dahulu. Mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang melanggar syariat. Sehingga dengan kita belajar, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang pendidikan di masa kini. Alhamdulillahirrabbilalamin, di masa sekarang ini orang-orang sudah semakin aware dengan pendidikan begitu. Orang-orang semakin sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kita semua untuk meningkatkan kualitas diri kita. Baik itu kualitas intelektual kita maupun kualitas spiritual kita. Nah, di Indonesia saat ini semakin banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bersaing untuk menjadi penyedia layanan pendidikan terbaik begitu. Pada tahun 2018 ada sekitar 169.378 sekolah negeri dan 138.277 sekolah swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat begitu banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia, semoga hal ini bisa menjadi peluang untuk Indonesia semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dan semoga setiap orang, setiap warga negara di Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan hak dalam mendapatkan pendidikan. Untuk menutup materi pada hari ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.